Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimak video yang sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas pola kerja atau pola hidup yang harus kita lakukan sebagai karyawan atau yang biasanya disebut pekerja ya. Dan juga pola kerja atau pola hidup ini biasa digunakan oleh seorang penjual, bukan seorang entrepreneur ya. Jadi kalau penjual itu dominan hanya penjualan aja. Dan pola hidupnya tidak berpikir untuk scale up produk gitu ya. Jadi yang kita bahas yang pertama adalah kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur meskipun kita seorang karyawan atau seorang pedagang atau penjual ya teman-teman. Dimana mindset ini harus kita miliki supaya kita tidak melulu gitu-gitu aja. Kita harus menambah skill kita, kemampuan kita, dan supaya kita lebih berkembang untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah kita harus mempunyai trik manajemen waktu. Memanajemen waktu kita itu ada triknya. Jadi nggak harus mengikuti pola yang seperti biasa orang lakukan. Hanya berjalan gitu aja. Kita harus ada trik-trik untuk memanajemen waktu di sehari-hari kita. Selanjutnya adalah tentang rahasia supaya bisa produktif. Untuk bisa produktif itu ada rahasianya teman-teman. Dan rahasia ini tidak semua orang itu tahu. Maka juga harus dipelajari. Ada ilmunya. Selanjutnya, kunci produktif meskipun masih karyawan atau pekerjaan yang lain sebagai pedagang, memiliki toko dan lain sebagainya. Untuk menjadi produktif meskipun kita ini masih beraktivitas rutin seperti biasa, itu ada kuncinya. Ada kunci dan kita bisa membuka pintunya untuk menjadi lebih produktif lagi. Jadi nggak cuman melulu rutinitas gitu ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah ini yang paling asik adalah make money di luar gaji atau pendapatan kita ya, rutin setiap bulan atau setiap minggu ya biasanya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan sesuai dengan siklus usaha. Jadi setiap usaha itu ada siklus pendapatannya teman-teman. Mulai dari siklus pendapatannya itu tahunan. Ada yang 6 bulanan, ada yang 4 bulanan, ada juga yang 1 bulanan. Yang ini biasa orang lakukan ya, orang dapatkan. Biasanya di sini kalau tahunan itu di pertanian tebu. Jadi kalau kita fokusnya di pertanian tebu aja, maka pendapatan kita itu hanya 1 tahun sekali dan kita konsumsi, kita gunakan untuk 1 tahun ke depan. Alangkah baiknya ini juga bisa dimiliki, namun kita harus memiliki usaha yang siklusnya lebih pendek lagi pendapatannya. 6 bulanan, seperti peternakan sapi, peternakan kambing. Namun untuk peternakan sapi dan peternakan kambing ini biasanya untuk yang mengerjakan adalah diri kita sendiri. Kita butuh waktu yang luar biasa ya. Kalau kita saat ini sudah masih bekerja, sudah memiliki usaha yang lain, tentu akan kesulitan untuk
mengelola peternakan sapi ini, ya kan? Peternakan kambing juga seperti itu. Kalau kita kerjakan di ke orang lain, antara pendapatan dan biaya, apakah bisa profit? Tentu kurang maksimal juga kalau kita kerjakan ke orang lain. Untuk 4 bulanan, 4 bulan itu seperti pertanian padi, pertanian jagung, kayak gitu. Jadi mulai tanam, masa tanam sampai dengan akhirnya panen dan di netralkan lagi tanahnya, itu siklusnya ada 4 bulan. Jadi untuk 4 bulan kita konsumsi 4 bulan gitu. Yang 1 bulan ini, selain kita sebagai pekerja, umumnya 1 bulanan ini adalah bisnis atau usaha-usaha yang siklus pembayarannya setiap bulan, yaitu bimbingan belajar ataupun kursus, lembaga bimbingan kerja misalnya, itu juga 1 bulanan. Bahkan ada lembaga bimbingan kerja itu yang siklusnya 6 bulan. 6 bulan selesai kita cari murid baru, kayak gitu. Nah, ini yang paling asik ya teman-teman, yang seharusnya kita miliki untuk awal kita berbisnis. Itu adalah siklus usaha yang omsetnya itu harian, pendapatannya itu harian. Contohnya adalah kuliner. Kuliner itu ada banyak teman-teman. Ada, kalau saya di Magetan itu nasi pecel, khasnya itu nasi pecel, ada bakso, ayam goreng, selanjutnya ada mie kekinian dan lain sebagainya. Itu omsetnya harian, dan saya menjalankan usaha ini hanya di rumah saja, medianya pun online, dan omsetnya lumayan. Dan tentu itu ada rahasianya ya teman-teman, ada formulanya juga. Nah, usaha yang saya jalankan saat ini adalah, yang pertama adalah usaha produk digital, kedua adalah usaha bimbingan belajar, ketiga adalah usaha kuliner. Di produk digital ini saya pernah jualan desain di kaos, casing handphone, begitu. Saya juga bisa menjual template desainnya juga di sini. Asiknya di produk digital seperti itu. Kita bisa jual jasanya, kita bisa jual desainnya, kayak gitu. Atau kita bikin e-course. E-course itu kursus online ya teman-teman. Kita bantu orang lain dalam bentuk video yang kita bagikan, lalu kita jual ulang, dan kita tidak perlu membuat ini sibuk-sibuk membuat, ribet banget memang kalau membuat produk digital itu. Namun itu bisa dijual berkali-kali. Kita nggak perlu bikin sendiri, kita bisa beli, nanti kita bisa jual berkali-kali ya. Kita juga bisa jualan ebook. Lalu selanjutnya adalah membuat jasa website atau website untuk usaha kita sendiri. Jadi semua itu saya bikin sendiri. Memang ada juga yang pesan ke saya bikin website. Ada beberapa usaha ya. Selanjutnya adalah lembaga bimbingan belajar. Ini usaha bimbingan belajar ini omsetnya bulanan, dan dari sini saya banyak omset yang saya peroleh karena saya bisa jualan yang lain seperti buku, modul, lalu seragam, kayak gitu. Belum nanti kedepannya, nanti saya ingin membuka merchandise ya buat anak-anak yang sudah belajar di bimbingan belajar yang saya kelola saat ini. Yang ketiga adalah usaha kuliner. Ini omsetnya harian ya.
Alhamdulillah saya sudah memiliki usaha yang siklusnya harian, jadi lebih tenang. Bahkan enaknya tuh kita seneng gitu loh kalau harian itu. Lebih dingin, besok dapat lagi, besok dapat lagi kan gitu. Nah, usaha saya selanjutnya adalah usaha herbal. Jadi ini usaha evergreen ya teman-teman, karena memang banyak sekali orang-orang yang mindsetnya sudah, polanya sudah ke herbal, bukan ke kimia lagi. Karena dirasa memang herbal ini meskipun sifatnya terapi, namun memang bisa lebih lebih segar di badan, di enak, enak gitu. Dan akhirnya bisa sembuh. Oke, itu video yang saya yang kedua. Untuk video selanjutnya akan saya bagikan untuk teman-teman, klik klik link di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.